الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله ومن استنى بسنته واقتفى آثاره إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah sebaik-baik bekal. Dan jangan sampai kita tidak membawa bekal takwa ketika berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik bekal dialah takwa. Kemudian ma'asyarul muslimin, sidang Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membinasakan sebagian umat adalah maksiat yang mereka lakukan. Dan di antara kemaksiatan yang terjadi sepanjang zaman antara umat ke umat adalah maksiat zina. Sungguh bahaya ibadallah dosa zina. Karena itulah Allah Jalla wa Ala mengharamkan segala sarana kepada zina. Di mana Allah Jalla wa Ala mengatakan wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sungguh zina adalah merupakan perbuatan keji dan dialah seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Ibadallah, dalam zaman yang begitu dahsyatnya syahwat, sarana dan fasilitas begitu memudahkan orang untuk melakukan perzinahan iyadzan billah. Maka biiznillah tabaraka taala ada beberapa pelajaran yang penting kita ambil daripada kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia daripada zina. Ibadallah, ada 7 poin penting yang menjadi jalan bagi seorang agar selamat daripada perzinahan. Dan itu semua termuat dalam kisah Yusuf alaihissalam. Yang pertama adalah seseorang hendaklah senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara zina. Bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam Allah Subhanahu wa taala muat dalam Al-Qur'an. Allah berkata tentang istri Al-Aziz, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi, dan dia wanita tersebut merayu Yusuf alaihissalam yang dia berada di rumahnya. Wa ghallaqatil abwaba, dan dia menutup pintu-pintu rumah. Wa qalat haytalak, dan dia berkata kepada Yusuf, marilah sini kemari. Apa jawaban Yusuf alaihissalam? Qala ma'adzallah. Seketika Yusuf berkata, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Ibadallah, alangkah pentingnya dalam kehidupan kita setiap hari kita berlindung kepada Allah daripada kejahatan diri kita dan daripada syaitanir rajim. Dan tak ada tempat berlindung yang paling utama sebagaimana berlindungnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala syahwatmu menghentak-hentak, mengajakmu untuk berzina iyadzan billah, melakukan segala macam sarana kepada perzinahan yang begitu mudah didapatkan pada zaman sekarang ini, yang terdapat pada handphone yang di tangan-tangan manusia. Orang menyebutnya handphone pintar, tapi alangkah banyaknya orang-orang menjadi dungu di hadapan handphone tersebut karena tak pandai menggunakannya. Rusaklah agamanya, rusaklah dirinya, rusak keluarganya dan semacamnya. Kau lihatlah betapa meningkatnya berbagai macam kejahatan-kejahatan, perzinahan, perselingkuhan. Kau lihat dampak daripada perselingkuhan yang begitu parah dan dahsyat, sehingga terkadang kita kaget mendengar berita-berita yang mengerikan. Seorang suami rela memerintahkan agar orang-orang tertentu membunuh istrinya gara-gara memuluskan dia, keinginan untuk memuluskan dia berselingkuh dengan selingkuhannya. Subhanallah. Bagaimana seorang berani membunuh orang lain gara-gara pasangan zinanya dan seterusnya. Ibadallah, maka bila hal ini
terlintas dalam diri seorang mukmin, tak ada jalan yang lebih baik daripada berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Yusuf alaihissalam, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Manakala syahwatmu menghentak-hentak, mengajakmu untuk mendekati segala macam bentuk perzinahan, daripada tontonan dan semacamnya, hubungan dengan perempuan-perempuan yang bukan mahram, chattingan dan semacamnya, ketika itu kau sadar dirimu lemah, seketika bergantunglah dengan Zat yang Maha Kuat. Katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakan ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, ibadallah, yang dapat menghalangi seorang daripada perbuatan zina adalah memikirkan alangkah zalimnya perzinahan, alangkah buruknya perzinahan dan alangkah zalimnya perzinahan. Karena yang kau zinahi adalah orang-orang yang mungkin jadi dia merupakan ibu bagi saudara-saudaramu, atau dia merupakan putri bagi saudara-saudaramu yang beriman, atau dia merupakan bibi dan seterusnya. Datang seorang laki-laki di hadapan para sahabat, dia berkata, ya Rasulullah, idzan li fi zina, ya Rasulullah, izinkan saya mau berzina. Melihat demikian sahabat-sahabat marah, maka Rasulullah SAW suruh dia mendekat ke diri Rasulullah SAW, datang dengan syahwat yang bergejolak, minta agar diizinkan untuknya berzina. Maka Nabi yang mulia SAW dengan hikmahnya mengatakan, apakah engkau punya ibu? Halaka ummun? Apakah engkau punya ibu? Dia katakan, ya Rasulullah. Hal tardahu li ummik? Engkau rela jika ibumu dizinahi orang? Dia katakan, tidak ya Rasulullah. Ya, engkau punya bibi? Dia bilang, ya. Engkau rela sekiranya bibimu dizinahi orang? Engkau punya saudari? Iya. Engkau rela sekiranya saudarimu dizinahi orang? Jika engkau punya putri, relakah engkau putrinya dizinahi oleh orang? Dia katakan, tidak ya Rasulullah. Ibadallah, maka seketika Nabi yang mulia SAW menepuk dadanya dan mendoakannya, Allah mahassin farjahu, ya Allah sucikan kemaluannya, waghfir dzambahu, ampunkan dosanya. Seketika hilanglah gejolak syahwat yang begitu dahsyat, hilang, menjadi jijik terhadap perzinahan. Subhanallah, berzina sama dengan kau menzalimi orang lain, karena yang kau zinahi itu anak manusia. Mungkin ibu mereka, mungkin saudari mereka, mungkin bibi mereka, tante mereka. Subhanallah. Dan segala macam bentuk kezaliman adalah ujungnya, ibadallah, kebinasaan. Tak akan mungkin pernah beruntung orang berbuat kezaliman. Innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya tidak akan pernah beruntung orang berbuat zalim. Berkata Nabiullah Yusuf alaihissalam, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah tabaraka taala. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Sesungguhnya dia, Rabbi, dia adalah Tuanku, Al-Aziz, Tuanku, ahsana mathwaya. Dia telah memuliakan aku. Sebagaimana kita ketahui tatkala Yusuf dibawa ke hadapan istrinya Al-Aziz, berkatalah ketika itu sang suami, akrimi mathwahu. Anak ini kau muliakan, asa an yanfa'una aw nattakhidhahu walada. Jangan dianggap sebagai budak. Muliakan dia, semoga kita mengangkatnya menjadi anak. Semoga bermanfaat bagi kami. Yusuf teringat bagaimana kebaikan tuannya tatkala sang istri mengajaknya berselingkuh, iadzan billah. Dia berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya. Dia tuanku. Dia telah berbuat yang terbaik untukku. Mustahil aku akan mengkhianati tuanku. Bukan mustahil aku akan menzalimi tuanku sendiri. Allahu akbar. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Innahu la yuflihudz zalimun. Kata Yusuf, sesungguhnya tidak akan pernah beruntung orang-orang berbuat zalim. Ketika kau berzina, kau sedang menzalimi orang banyak. Kalau demikian kondisinya, siap-siaplah engkau menerima kebinasaan. Akan dicabut keuntungan dari dirimu. Innahu la yuflihudz zalimun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang poin yang kedua, sebagaimana kita sebutkan, hendaklah dia memikirkan zina begitu buruk. Zina adalah kezalim terhadap banyak orang. Kemudian ibadah Allah yang ketiga, jalan untuk memutuskan keinginan berzina, kau hendaklah sentiasa perbaharui iman, tajdidul iman. Imanlah merupakan faktor terpenting yang akan dapat menjaga seorang dari segala macam bentuk kemaksiatan. Nabiullah Yusuf alaihissalam terfitnah dengan kecantikan Al-Aziz karena dia adalah seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala memuat dalam Quran, wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhan rabbih.
Walaqad hammat bih, sungguh dia benar-benar ingin melaksanakan hal itu dengannya, dengan Yusuf. Wa hamma biha. Dan Yusuf pun ada keinginan terlintas di hatinya. Laula an ra'a burhan rabbi. Sekiranya tidak dia melihat burhan rabbi, tanda daripada Tuhannya. Di antara tafsirnya kata ulama, burhana iman, tanda daripada keimanannya. Iman yang menjaga Yusuf alaihissalam. Maka perbaharilah imanmu, jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbagai macam mughriyat, berbagai macam perkara yang menipu di zamannya begitu banyaknya. Luar biasa. Ya, sarana-sarana sekarang membuat orang lalai, membuat orang mengikuti syahwatnya begitu dahsyat. Bencana, musibah bagi para pemuda, bahkan bukan hanya kepada para pemuda, kepada setiap manusia, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau lihat dengan handphone hancur rumah tangga, muncul perselingkuhan, muncul pembunuhan dan semacamnya. Ibadallah, yang keempat, agar kita selamat daripada zina adalah berupaya untuk senantiasa memurnikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beribadah, dalam beramal, dalam berbuat, ikhlaskan, murnikan. Yusuf selamat karena keikhlasan Yusuf alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Yusuf, "Kadzalika linasrifa anhu su'." Demikianlah kami palingkan daripadanya keburukan, kejelekan. Innahu min ibadinal mukhlisin. Dalam satu bacaan, innahu min ibadinal mukhlisin. Sesungguhnya dia termasuk daripada golongan hamba-hamba kami yang ikhlas. Mukhlisin. Dengan keikhlasannya, dia benar-benar total serahkan segala macam ibadahnya untuk Tuhannya. Hanya untuk Tuhannya, berharap, bergantung, cinta dan semacamnya. Dia murnikan hanya untuk Allah SWT. Dengan keikhlasannya, Allah selamatkan dia. Karena itulah Allah katakan, innahu min ibadinal mukhlisin. Dalam bacaan yang masyhur, innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh dia adalah bagian daripada hamba-hamba yang kami selamatkan. Allah selamatkan Yusuf alaihissalam dengan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan segala macam yang bertentangan dengan ikhlas berupa syirik, baik syirik kecil maupun syirik besar, ini penghalang Allah Subhanahu wa taala jauhkan seseorang daripada keburukan. Ini akan menjadi kesyirikan, ya, kecil maupun besar, merupakan sebab seseorang akan terjerumus kepada keburukan. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ibadallah, agar kita dapat selamat daripada zina adalah benar-benar berupaya menahan diri kita. Tumbuhkan dalam dirimu bahwasanya engkau itu adalah orang mulia, bukan orang hina. Subhanallah. Allah Jalla wa'ala mengatakan tentang Yusuf alaihissalam, bagaimana ketika itu sang istri Al-Aziz berkata-kata di hadapan seluruh kaum wanita-wanita bangsawan, walaqad rawattuhu an nafsihi, sungguh benar-benar aku telah berusaha merayunya, fasta'sam, tapi dia menahan dirinya. Ista'sam maknanya adalah menahan diri. Manakala dia mampu melakukannya, tapi dia tahan diri karena buruknya perbuatan tersebut. Inilah jiwa-jiwa besar, ibadallah. Jiwa besar adalah ketika berhadapan dengan perkara-perkara yang hina, seketika dia akan menjauh daripada kehinaan tersebut. Fasta'sam, subhanallah. Seketika kata wanita tersebut, dan dia mempertahankan dirinya. Kau lihat bagaimana Yusuf alaihissalam, bagaimana mempertahankan kesucian dirinya. Padahal dia adalah merupakan seseorang budak yang wajib patuh kepada tuannya, tapi dia ingat tak ada kepatuhan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ibadallah, berikutnya agar seorang selamat daripada berzina adalah menjauh, berlari daripada segala macam zina dan sarana-sarananya. Kau lihatlah bagaimana apa yang diperbuat oleh Yusuf alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wastabaqal baba. Keduanya berlari, Yusuf berlari, menghindar, menjauh. Kalau sekiranya dia tak berlari, berjalan saja, mungkin selesai, akan tergoda. Tapi dia berlari, ibadallah. Manakala kemaksiatan menghampiri dirimu, kau tinggalkan segera, lari, menjauh. Jangan pernah kau tetap berdiam di sana. Kata Allah, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin. Keduanya berlari dengan cepat. Ya. Karena cepatnya Yusuf berlari, karena cepatnya dia mengejar, sehingga dia dapat memegang
belakang Yusuf alaihissalam, sehingga seketika karena kuatnya Yusuf alaihissalam berlari, kuatnya dia menarik, terkoyaklah baju Yusuf alaihissalam. Faqaddat qamisahu min duburin, tiba-tiba koyaklah baju Yusuf karena kuatnya syahwat. Subhanallah, yang begitu dahsyat terhadap yang sedang bersarang dalam diri istri Aziz. Begitu kuatnya Yusuf alaihissalam menjaga kesucian dirinya, dia berlari sekuat-kuatnya sehingga koyak bajunya. Wa alfaya sayyidah ladal bab, tiba-tiba di depan pintu mereka menemukan suami wanitanya telah ada di hadapan pintu. Subhanallah, ibadallah, berubah skenario. Subhanallah, jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, sekarang Yusuf pun terfitnah. Subhanallah. Bahkan fitnah yang melanda Yusuf alaihissalam bukan hanya dari satu orang wanita saja. Wanita itu Al-Aziz mengundang pembesar-pembesar istana, wanita-wanita istana, semua mereka datang menyaksikan keindahan, keelokan Yusuf, sehingga semuanya pun tergila-gila dengan Yusuf. Semuanya berusaha mendapatkan cinta Yusuf. Allahu Akbar. Apa yang dikatakan Yusuf, bahkan sebelumnya dia diancam. Berkata istri Al-Aziz kepada sahabat-sahabatnya, la illam yaf'al ma amuru la yusjanan. Kalau dia tak mau nanti, kalau ada kesempatan melayani keinginanku, dia akan dipenjara. Aw la yakuna min saghirin, akan menjadi orang hina. Ibadallah, maka jalan berikutnya, jalan ke-6, ya, agar engkau selamat daripada zina adalah doa yang tulus kau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita di tangan Allah. Allah kuasa mendatangkan kebaikan kepada diri kita, menjaga kita. Lihatlah Yusuf alaihissalam, hampir-hampir dia rasakan jebol benteng keimanannya ketika perempuan-perempuan semua tergila-gila dengannya. Kemana dia mengadu? Mengadu kepada Allah. Berkata Yusuf dalam doa yang begitu menakjubkan, Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani, Tuhan, sungguh penjara itu lebih kusenangi lagi daripada apa yang mereka inginkan. Sekarang bukan satu menginginkannya, tapi perempuan banyak. As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Tuhan, sekiranya tidak kau palingkan hatiku dari mereka, aku akan condong kepada mereka. Jadilah aku orang yang bodoh mengikuti keinginan syahwat mereka. Fastajaba lahu rabbuhu, maka Tuhannya mengabulkan doanya. Yusuf lebih memilih penjara daripada syahwat yang haram. Karena itulah ulama mengatakan laisal asiru man asirahu, bukanlah yang namanya orang tertawan yang ditawan oleh manusia dalam penjara, tapi orang tertawan adalah orang yang tertawan hatinya dalam belenggu syahwat. Yusuf merasa merdeka dirinya dalam penjara daripada di luar penjara, tapi menjadi hamba bagi syahwatnya. Dia rela memilih penjara. Ibadallah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah dia kiat-kiat yang kita ambil daripada kisah Yusuf alaihissalam agar selamat daripada perzinahan. Ya dan billah. Wa sallu ala nabiyikum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, kita hidup dalam zaman fitnah yang begitu dahsyat. Tak pernah ada sepanjang sejarah umat manusia fitnah syahwat sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini. Begitu mudahnya orang untuk melampiaskan syahwatnya. Kalau bukan karena taufik Allah Subhanahu wa taala semata, maka jebollah benteng-benteng keimanan kita. Sungguh jemaah sekalian, kadang-kadang kita khawatir sekali kepada generasi muda kita. Mau jadi apa mereka ke depan? Begitu mudahnya mereka mengakses segala macam tontonan-tontonan yang tak layak ditonton. Sampah-sampah tontonan ada di sana. Sementara mereka begitu mudah mengaksesnya. Subhanallah. Kadang-kadang kita bingung melihat bagaimana masa depan mereka. Ibadallah, sungguh musuh-musuh Islam tahu bagaimana menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Mereka rusak pemuda-pemudanya.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, putra-putra kita, putri-putri kita. Begitu rusaknya zaman. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memperbaiki diri kita dan seluruh keluarga-keluarga kita. Laula fadluna alaikum ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah, tak ada seorang pun yang mampu mensucikan dirinya. Kita sebagai orang tua berusaha untuk menjaga mereka sekemampuan kita. Menasihati mereka sekemampuan kita. Menyekolahkan mereka di lingkungan-lingkungan yang baik sekemampuan kita. Setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri mereka ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله اللهم اغفر لنا ذنوبنا كله دقه وجله سره وعلنه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختمنا بحسن خاتمة ولا تختم علينا يا رب العالمين بسوء الخاتمة. اللهم احفظ أولادنا. اللهم خذ بناسيتهم إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. ربنا ظلمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.